Selamat datang kembali di kanal YouTube SMRC TV. Kita akan kembali merilis hasil survei terbaru SMRC. Dan topik yang akan kita angkat kali ini adalah tentang peluang para bakal calon pada pilkada atau pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Dan yang akan membahas hasil survei ini adalah Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, apa kabar? Halo, Mas Aidiman. Ya, sudah agak lama kita ya tidak rilis survei, tapi saya kira kita perlu merilis kembali ya, mengingat perbincangan mengenai pilkada ini sudah semakin mengerucut, semakin dinamis ya. Beberapa peristiwa mutakhir ini kita lihat. Sebelumnya kita merilis survei di Jawa Barat ya 2 kali, dan kita temukan di sana bahwa dukungan pada Ridwan Kamil sangat kuat di Jawa Barat. Tetapi kemudian kita mendapatkan berita yang saya kira dinamika politik terus berkembang. Ternyata partai asal Ridwan Kamil tidak menginginkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, tetapi justru elit-elitnya mengumumkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Dan ini juga didukung oleh partai-partai lain. Ada isu bahwa Kim ditambah dengan beberapa partai itu akan mendukung Ridwan Kamil di Jakarta. Tetapi sebagaimana kita tahu di Jakarta ini kan juga punya sejumlah tokoh gitu ya, terutama Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama yang merupakan mantan gubernur di Jakarta ya, terutama Anies Baswedan yang sekarang hangat dibicarakan. Nah, kita perlu tahu ini Mas Denny, setelah peristiwa Ridwan Kamil ternyata didukung ke Jakarta, bagaimana kecenderungan pilihan warga Jakarta terhadap sejumlah tokoh yang ada, terutama Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, Mas Denny, silakan. Baik, Mas Aidiman. Jadi di pemilihan gubernur Jakarta ini kan tidak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri. Yep. Kalau mau nyalon lewat partai, partainya tidak bisa cuma satu. Partai-partai itu mesti berkoalisi. Partai paling besar itu jumlah kursinya PKS, 18 kursi, tapi tidak cukup. Yep. Minimal butuh 22 kursi, PKS butuh 4 kursi lagi. Lalu setelah PKS ada PDI Perjuangan 15 kursi juga tidak cukup. Ada Gerindra 14 kursi, Golkar, PKB, PAN 10 kursi, Demokrat, PSI 8 kursi, dan ada P3 dan Perindo 1 kursi. Sebenarnya kalau melihat konfigurasi kursi tersebut, itu maksimal bisa 4 poros koalisi dibentuk, ya, ada bisa 4 calon dari partai gitu ya. Tapi kalau kita melihat pola komunikasi elit-elit partai sampai sejauh ini, untuk capai 4 calon tuh mustahil rasanya. Sulit sekali ya. Tidak mungkin lah begitu ya. Kalau kita bisa menduga maksimal 2 calon lewat partai, bahkan bisa jadi cuma 1 calon lewat partai. Ya, kalau kita lihat bagaimana konstelasi politik terakhir, kita melihat pertama partai-partai yang tergabung dalam KIM, Koalisi Indonesia Maju, itu ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI, itu kemungkinan akan mencalonkan Ridwan Kamil. Ya. Di samping Ridwan Kamil juga kita mendengar bisa saja ternyata yang dimajukan mungkin Kaisang Pangarep gitu ya. Itu juga belum ada yang definitif karena pencalonan kan masih 2 minggu lagi ya ke KPU. Tapi cenderungnya ke Ridwan Kamil memang gitu ya. Kemudian partai-partai pengusung Anies Baswedan ini juga menarik. Ada 3 partai kan, ada PKB, Nasdem, PKS. Itu kita amati awalnya kan ingin dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Tetapi belakangan 3 partai itu condong bergabung ke KIM. Dan karena bergabung ke KIM, kemungkinan implikasinya adalah membatalkan pencalonan Anies Baswedan yang sejauh ini memang relatif jauh dari koalisi KIM. Lalu ada 1 partai lagi yang juga cukup besar, PDI Perjuangan, sampai sekarang belum memutuskan siapa calon yang mau diusung gitu ya. Ada sejumlah nama kader yang dipertimbangkan,
di antaranya Ahok, sekarang jadi kader PDI Perjuangan. Tetapi juga kita mengamati elit-elit PDI Perjuangan juga membuka kemungkinan bisa mencalonkan di luar kadernya. Yang menarik, Anies Baswedan ikut termasuk salah satu tokoh yang masuk dalam radar PDI Perjuangan, gitu ya. Begitu kira-kira dinamika di tingkat elit ya, elit partai politik. Tetapi pertanyaannya bagi kita juga penting adalah sebenarnya bagaimana preferensi warga Jakarta sendiri, warga Jakarta secara umum, bukan elit-elitnya. Siapa yang lebih diinginkan oleh mereka menjadi gubernur, begitu ya. Dan dalam konteks apa namanya preferensi pemilih partai juga penting kita lihat dalam konteks ini. Kita bandingkan apakah polanya itu sama dengan preferensi elit, kecenderungan elit ya, yang akan mendukung calon tertentu. Nah, karena itu kita melakukan survei untuk menjawab pertanyaan itu lewat telepon ya. Pada ini survei masih baru, 8 sampai 12 Agustus 2024 gitu ya. Metodologinya survei ini dilakukan dengan metode double sampling ya. Double sampling itu adalah bisa disebut juga metode sampling 2 fase. Jadi fase pertama itu fase yang lalu kita sudah membuat survei dengan memilih sampel secara acak dari populasi pemilih Jakarta. Itu survei fase 1. Nah, survei fase 2 ini survei teleponnya di fase 2. Yaitu dari sampel yang terpilih dari survei tatap muka yang dipilih secara acak itu kita pilih lagi. Ini pemilihan sampel tahap 2. Makanya disebut dengan double sampling ya. Yang dipilih sekarang di diselect dari yang memiliki handphone atau telepon ya, karena kita mau survei lewat telepon. Nah, jumlah sampel yang dipilih itu ada sebanyak 500 responden ya, sampel yang diwawancara. Nah, yang dipilihnya banyak, tetapi yang berhasil diwawancara 500 gitu ya. Dan margin of error diperkirakan plus minus 4,5%. Dan ini tentu target populasinya adalah warga Jakarta, pemilih Jakarta usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan juga punya telepon atau handphone. Tapi jumlahnya sangat besar. Jakarta itu lebih dari 90% orang sudah punya handphone karena bisa dijangkau. Karena itu punya nilai yang sangat baik lah survei telepon ini. Selanjutnya, ini adalah data tentang response rate ya. Jadi kita punya sampel yang cukup besar dari survei sebelumnya, ada 10.355 responden ya yang punya telepon. Nah, dari sana kita pilih sampel secara acak ya. Ada 6.962 yang dipilih secara acak untuk dikontak. Nah, begitu dikontak, ada yang tidak bersedia, ada yang nomornya sedang tidak aktif dan seterusnya, sehingga kita akhirnya dapat 500 responden. Jadi kalau dilihat dari kolom C dan kolom B ini, maka response rate-nya kurang lebih 7% plus gitu ya, dari 6.962 yang kita wawancara 500. Nah, kemudian kita juga melakukan pembobotan data ya, atau kalibrasi dengan membandingkan komposisi demografi sampel dengan populasi pemilih dari hasil sensus. Ada kabupaten kota, gender, desa kota. Kalau desa kota itu semua kota ya, umur maksud saya, kemudian etnisitas, agama, termasuk juga sebenarnya pendidikan ya. Nah, kemudian dilakukan kalibrasi sehingga sampel yang 500 ini karakteristik demografisnya itu mirip atau dekat dengan populasi, proporsional gitu ya. Oke, nah kemudian kita lihat di sini sampel yang sudah dikalibrasi ini kita bandingkan dengan populasi dari sisi gender, desa kota dan semua perkotaan. Ada agama, etnisitas, wilayah,
kemudian umur, itu semua proporsional ya dibanding populasi. Nah, jadi sampel ini juga kita bisa yakini akan bisa merepresentasikan bagaimana preferensi pemilih di tingkat populasi. Nah, kita langsung melihat bagaimana preferensi pemilih terhadap calon-calon yang kita sebut tadi ya. Terutama ada 4 nama, ada Anies Baswedan yang sangat menarik. Sebetulnya ini bukan kajian atau penelitian pertama ya, udah cukup banyak juga yang merilis hasil-hasil survei. Anies Baswedan termasuk tokoh yang elektabilitasnya sangat kuat gitu ya di Jakarta, bahkan paling kuat lah. Kita ingin cek juga di survei ini bagaimana seandainya pemilihan gubernur Jakarta dilakukan sekarang antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, calonnya cuma 2. Nah, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat Jakarta? Nah, kita lihat kalau hanya 2 nama ini ya yang bersaing, Anies Baswedan dapat 42,8%, ya, Ridwan Kamil 34,9%, dan yang belum tahu 22,3%. Jadi confirm lah temuan-temuan penelitian sebelumnya yang mengatakan Anies itu punya elektabilitas kuat, itu juga terkonfirmasi di survei ini. Yang kedua, terkait dengan persaingan dengan Ridwan Kamil yang hampir pasti akan maju ya lewat Kim, ini juga menarik. Anies cenderung unggul ya, cenderung unggul dengan jarak sekitar 8 poin gitu ya. Walaupun tentu masih ada undecided yang cukup besar gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat sampai survei ini dilakukan, ketika survei dilakukan, Anies tentu punya kans yang cukup kuat gitu ya untuk bisa mendapat suara yang signifikan di dalam pilgub. Ya, menarik ini Mas Denny bahwa di sini kan Ridwan Kamil ini relatif lebih pasti didukung oleh partai-partai dan cukup besar ya. Bahkan Kim plus koalisi yang sangat besar gitu. Sementara Anies Baswedan ini kalau kita baca berita-berita mungkin agak susah mendapatkan partai sekarang ini, tetapi ternyata dukungan publik masih lebih kuat ke Anies Baswedan. Ya, tentu saja ada banyak faktor ya selain karena dukungan partai politik, tapi juga kan Anies itu tokoh yang sangat populer. Ya, dia adalah calon presiden baru beberapa bulan lalu begitu ya. Hampir semua orang pasti sudah kenal begitu. Dan juga dia mantan gubernur di Jakarta, karena itu itu juga yang bisa menjelaskan mengapa dia punya dukungan yang cukup tinggi. Artinya ini hasil yang relatif tidak aneh gitu ya, tidak aneh. Karena itu kalau 2 nama ini yang maju, pilkadanya diadakan pada waktu survei, nah gitu ya relatif cukup kuat lah peluang. Tapi ini juga kompetitif Mas Saidiman, karena selisihnya kan sebetulnya cuma 8 poin ya, 8%-an. Sementara margin of error tadi kan 4,5 gitu ya. Sehingga sebetulnya butuh selisih sekitar 9% lah untuk bisa mengatakan wah Anies memang unggul nih gitu ya. Jadi dari ujung atas sama ujung bawah ketemu ya. Itu masih ketemu kalau ini kan gitu. Iya. Jadi sebetulnya Ridwan Kamil pun masih punya peluang gitu ya. Bisa menarik misalnya yang undecided 22,3% itu kan juga bisa ditarik gitu. Tidak ada yang sangat dominan sebetulnya dalam 2. Tapi ini menarik, artinya persaingannya akan sangat ketat lah gitu ya. Nah, yang berikutnya kita tes. Nah, ini juga kan belum pasti ya. Walaupun kalau lihat kondisi sekarang kecil kemungkinan ini yang terjadi gitu ya. Tapi kita cek gitu ya. Anies lawan Ahok, ini kayak rematch gitu ya. Rematch pilgub lalu. Nah, kondisinya Anies sedikit di atas, walaupun secara statistik selisih itu juga tidak signifikan gitu ya. Tapi ini juga tidak mengejutkan, dulu juga menang lawan Ahok gitu ya. Dan undecided masih cukup besar. Apakah walaupun tadi Mas Denny menyatakan ini selisihnya tidak signifikan secara statistik, tapi kalau kita perbandingkan antara Anies melawan Ridwan Kamil dengan Anies melawan Ahok,
itu terlihat Anies agak berkurang angkanya ya, secara absolut. Yang undecided agak undecided menjadi sedikit lebih besar, gitu ya, ketika yang bersaing antara Anies lawan Ahok. Artinya orang jadi mikir, ini harus siapa yang mau saya pilih, apa iya pilgubnya kayak dulu lagi kan gitu ya. Mungkin itu juga suatu yang masih jadi pertimbangan orang. Yang ragu-ragu menjadi banyak. Ragu-ragu jadi banyak gitu ya. Mungkin juga melihat bagaimana perubahan kondisi masing-masing tokoh ini juga. 7 tahun lalu 2017 dengan sekarang mungkin juga berbeda gitu ya. Preferensinya. Tetapi ya nggak jauh-jauh beda dengan hasil pilgub sebelumnya. Ini juga artinya pilgub masih cukup membekas ini, Mas Saidiman. Kalau nggak membekas nggak mungkin hasilnya seperti ini. Misalnya salah satu tokoh jadi dominan, kan tidak gitu ya. Ini saya kira masih ada lah bekas-bekas pilgub lalu gitu ya. Nah, satu lagi kita lihat ini, Mas Saidiman, ini juga menarik. Seandainya misalnya Kaisang Pangarep yang maju sebagai calon gubernur dan Anies Baswedan melawan Kaisang. Nah, kalau dua nama ini agak beda nih, ya selisihnya sekarang ini statistically signifikan. Anies bisa dikatakan dapat dukungan yang memang lebih besar dibanding Kaisang Pangarep. Selisihnya sekitar berapa? Sekitar 41% lebih gitu ya. 31% lebih selisihnya. Ini selisih yang signifikan. Jadi Kaisang mungkin di antara 4 tokoh itu kalau kita bandingkan mungkin kekuatan elektoralnya paling rendah lah ya. Di Jakarta ini. Dibandingkan dengan Anies, bisa juga kita bandingkan dengan Ahok dan juga Ridwan Kamil, karena ini pembandingnya kan sama-sama lawan Anies dan dia lebih rendah gitu ya. Tapi undecided-nya juga masih besar gitu ya, masih 38,5%. Memang ini khas dari survei telepon ya. Tidak seperti survei tatap muka yang biasanya undecided-nya atau yang tidak menjawabnya itu lebih sedikit. Tapi bagaimanapun kita punya data yang menarik gitu ya bagi Kim gitu ya. Mereka akan berpikir kalau mereka masih mempertimbangkan dua nama misalnya, apakah Ridwan Kamil atau Kaisang, ya jelas kalau melihat data ini lebih baik Ridwan Kamil kan gitu ya. Lalu dari kalau melihat dari partai lain mungkin PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan sekarang masih nimbang-nimbang Ahok atau Anies Baswedan gitu ya. Memang masih tidak terlalu jauh beda tadi ya antara Anies dengan Ahok. Tapi bagaimanapun angkanya Anies sedikit di atas lah gitu ya dibanding Ahok gitu ya. Jadi ini kira-kira apa yang menjadi preferensi publik Jakarta bahwa sebenarnya kalau kita lihat kondisi terakhir ada kemungkinan yang besar elektabilitasnya nggak bisa nyalon. Nah, itu dia menarik. Iya kan, Anies dalam hal ini bisa jadi tidak bisa maju lewat partai politik kalau seandainya 3 partai yang sebelumnya mau mendukung Anies, ada PKB, PKS, dan Nasdem yang kelihatannya sekarang udah mulai goyang gitu ya, mulai merapat ke Kim. Dan Nasdem sudah meninggalkan PDI Perjuangan sendirian, itu artinya nggak bisa tuh. Anies lewat PDI Perjuangan pun nggak bisa maju kalau lewat partai politik gitu. Ini menarik. Dan fenomena ini saya kira nggak biasa ya dalam politik nasional kita atau pilkada di daerah-daerah, di mana-mana biasanya tokoh yang punya popularitas yang tinggi, elektabilitas yang tinggi ini akan menarik partai-partai untuk kemudian mendukungnya. Tapi tampaknya perbincangan tentang itu mengarah ke hal lain, di mana ke elit ini kemungkinan besar berbeda aspirasinya dengan publik. Nah, kita ingin lihat itu, Mas, ini seberapa berbeda itu. Ini kan biasa dibicarakan. Apakah betul-betul aspirasi elit ini agak berbeda dengan aspirasi publik? Atau pertanyaan sama nggak dengan aspirasi pemilihnya? Gitu betul, ya. betul. Elit partai apakah sama dengan kecenderungan dari pemilih partai? Karena itu kita bisa lihat lewat analisis ini, cross tabulasi dukungan kepada calon gubernur. Kita tes Anies lawan Ridwan Kamil ya.
dilihat dari setiap masa pemilih partai politik. Nah, ini menarik Mas Saidiman. Ternyata kalau kita bedah di dalamnya ada variasi yang sangat mencolok ya, antara pemilih partai yang satu dengan partai yang lain. Kita juga lihat pola gitu ya, partai-partai yang dalam Pilpres lalu mendukung Anies Baswedan, PKB, Nasdem, dan PKS, 3 partai itu sangat kuat sekali. Pemilih partai itu sangat kuat sekali dukungannya kepada Anies Baswedan kalau Anies lawan Ridwan Kamil, gitu ya. Misalnya PKB 73% itu yang bisa ditarik oleh Anies Baswedan. Kemudian Ridwan Kamil cuma 17%, undecided 10%. Itu artinya selisih Anies dengan Ridwan Kamil jelas signifikan. Ya, di pemilih PKB Anies unggul gitu. Begitu juga di pemilih Nasdem 76 lawan 22. Itu juga jelas unggul Anies. Pemilih Nasdem pengennya Anies. Kira-kira gitu. Pemilih PKS apalagi ini yang paling mencolok. Pemilih partai yang paling solid ya dukungan kepada Anies ya PKS 94%. Bayangkan 90% banding 5%. Itu jaraknya sangat jauh ya. Pemilih PKS jelas sangat pro Anies. Lalu pemilih Partai Gerindra ini sebaliknya. Ini 71% itu pingin Ridwan Kamil. Ya. Nah yang paling ekstrim PSI. PSI ini 93% dari pemilih PSI pengen Ridwan Kamil kalau pilihannya Anies atau Ridwan Kamil. Nah, ini juga arah dukungan semacam ini saya kira wajar, logis, ya. Tidak mengagetkan gitu ya, karena memang Koalisi Indonesia Maju sejauh ini pemberitaannya kan ingin mendukung Ridwan Kamil, dan Ridwan Kamil dianggap sebagai representasi gitu ya dari pemilih partai-partai tersebut gitu. Nah, kemudian juga yang menarik di sini Mas Saidiman, pemilih PDI Perjuangan. Nah, gini menarik nih. Dari total pemilih PDI Perjuangan itu yang milih Anies 8%, milih Ridwan Kamil 39%, undecided-nya 53%. Memang Ridwan Kamil dia punya dukungan yang lebih besar, 39 dibanding 8 ya ke Ridwan Kamil dibanding ke Anies. Masa pemilih PDI Perjuangan, tapi undecided-nya ini yang sampai 53, artinya mereka memang masih kira-kira wait and see gitu ya, masih lihat, masih tunggu. Mau nunggu apa ya, kita bisa duga itu, nunggu kira-kira arah dukungan dari partainya kemana gitu. Kalau mereka belum sampai tahapan nih harus milih siapa yang harus dipilih gitu ya. Ini menarik, sementara di Partai Demokrat, pemilih Partai Demokrat maksud kita itu statistically seimbang lah antara Anies dengan Ridwan Kamil. Pemilih Partai Golkar termasuk cenderung ke Ridwan Kamil, tapi tidak terlalu ekstrim ya, 52-44 gitu. Kemudian PAN 49-32. Jadi arahnya memang sudah seperti yang kita perkirakan gitu ya. Tinggal variasinya saja. Tapi ada persaingan yang sangat menarik gitu ya. Di dua tokoh ini dalam memperebutkan masa pemilih partai-partai politik gitu. Dan masih ada pola ya di mana partai-partai Kim itu memang umumnya ke Ridwan Kamil, tapi 3 partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan maju presiden itu lebih solid, masih lebih solid ke Anies Baswedan sampai sejauh ini. Betul. Jadi kalau misalnya partai-partai itu kembali mencalonkan Anies, ya itu memang sesuai dengan arah dukungan pemilih mereka. Tapi kalau ternyata seperti yang kita lihat terakhir, kecenderungan mereka mungkin batal, misalnya mendukung Anies, sebetulnya itu tidak sesuai dengan aspirasi dari pemilih partai masing-masing. Itu poin yang sangat menarik, Mas Denny. Nah, mungkin walaupun belum pasti ya Anies bisa maju atau tidak, tapi kita kalau bedah lebih dalam lagi dari aspek demografi, sebetulnya 2 tokoh ini
kekuatannya di mana saja kalau kita lihat misalnya dari segi umur dan lain-lain. Dari sisi demografi Demografi gitu ya, masa pemilih partai. Oke, kita lanjutkan bagaimana kompetisi dua calon atau dua tokoh ini. Kalau memang dua tokoh ini yang maju, ini juga menarik ya. Dari sisi gender kita lihat, misalnya Anies 41, Ridwan Kamil 26. Itu artinya di pemilih laki-laki, Anies 41 unggul ya, cenderung unggul atas Ridwan Kamil. Tapi di pemilih perempuan, nah itu 45-44, itu artinya seimbang. Mereka bersaing ketat gitu ya di pemilih perempuan. Jadi ini kalau buat Ridwan Kamil, bagaimana meyakinkan pemilih laki-laki di Jakarta gitu ya, supaya bisa lebih banyak mendukung beliau, kan begitu. Dan juga yang juga menarik variasinya dari sisi usia juga atau generasi ya. Gen Z yang jumlahnya sekitar 25,9% dari total populasi pemilih Jakarta. Itu 50% itu ditarik oleh Anies Baswedan, unggul signifikan atas Ridwan Kamil gitu ya. Tapi di kelompok pemilih-pemilih yang lain itu ada persaingan lah, ketimbang di tingkat kelompok pemilih Gen Z, di pemilih milenials misalnya ada persaingan. Ridwan Kamil 43, Anies 37, ya unggul, cenderung unggul Ridwan Kamil. Tapi begitu masuk Gen X-nya, Anies lagi yang unggul. Di Boomer yang paling tua 60 tahun ke atas itu sama persis gitu ya, 41-41. Ini kan ada kompetisi yang sangat menarik sebetulnya kalau dua tokoh ini bersaing. Lalu dari sisi pendidikan, nah kita lihat pendidikan bawah yang SD atau tidak sekolah itu Anies unggul. Kemudian yang di pendidikan SLTP 38 kurang kuat dibanding Ridwan Kamil, gitu ya, Anies. Lalu di SLTA cukup seimbang. Di pemilih yang berpendidikan tinggi, Anies unggul lagi. Jadi Anies unggul di bawah dan di atas. Di tengah-tengahnya SLTP dan SLTA itu cenderung ada persaingan yang sangat ketat. Dan jangan lupa mayoritas, bukan mayoritas, artinya paling banyak lah ya, dari 4 segmen ini pemilih yang pendidikannya SLTA 45%. Dan itu akan menjadi kunci kemenangan dari dua tokoh masing-masing ini. Nah, ini selanjutnya adalah variasi dukungan dari latar belakang etnisitas dan agama. Ya. Juga kita lihat ada variasi nih, yang menarik adalah pemilih Betawi. Ya. Nah, pemilih Betawi yang jumlahnya 28,7%, Anies unggul nih, 49% versus 29% pada Ridwan Kamil. Jadi Anies cenderung unggul pada kelompok etnis Betawi, tetapi pada kelompok etnis Sunda, nah ini Ridwan Kamil yang cenderung unggul. Ya. Nah ini juga sesuai dengan mungkin ekspektasi banyak orang gitu ya. Ada penjelasan yang logis bisa disampaikan karena memang Ridwan Kamil sebagai orang Jawa Barat berasal dari kelompok etnis Sunda, makanya etnis Sunda lebih banyak ya dukungannya kepada Ridwan Kamil dibanding etnis-etnis lain. Nah, yang paling banyak etnisnya etnis Jawa. Nah, orang Jakarta yang beretnis Jawa itu 36,6%. Ya. Dan itu terbelah gitu ya antara ke Anies yang 38% dan Ridwan Kamil 39%. Jadi persaingan yang sangat ketat memperebutkan pemilih etnis Jawa. Dari sisi agama ya kita lihat pola yang sama sebetulnya ada pada dua tokoh ini, di mana dukungan dari kelompok pemilih Muslim itu lebih kuat dibanding pemilih non-Muslim. Anies di pemilih Muslim 45%, di pemilih non-Muslim 29%. Jadi Anies dapat dukungan lebih kuat dari pemilih Muslimnya. Tapi Ridwan Kamil juga sama, gitu. Ridwan Kamil di pemilih Muslim dukungannya 38%, sementara pemilih non-Muslim hanya 18%. Jadi polanya sama nih, gitu ya. Lalu kalau begitu, bagaimana pemilih non-Muslim menentukan pilihan? Sejauh ini mayoritas masih belum menentukan.
masih undecided 53%. Mereka timbang-timbang gitu ya, siapa yang mungkin bisa menyerap aspirasi mereka lebih banyak kan gitu ya. Ini menarik ya. Oke, ini juga bisa dijelaskan karena dua-duanya ya memang berasal dari agama yang sama gitu. Lalu ini adalah variasi dukungan dari sisi pekerjaan. Anies Baswedan unggul pada kelompok pemilih kerah biru. Kerah biru itu mereka yang kelompok pekerja yang tidak bersandar pada kekuatan modal gitu ya, seperti buruh kasar, ada kerja tidak tetap gitu kan. Itu yang jumlahnya 29% lebih banyak memilih Anies Baswedan. Ini juga konsisten ya dengan tadi kelompok pemilih dari sisi pendidikan yang biasanya jadi ciri khas mereka yang ada di kelompok kerah biru juga memang unggul di Anies gitu ya. Ridwan Kamil 21%. Di kerah putih bagaimana orang yang kelas pekerja yang berbasiskan kekuatan modal biasanya, dan juga termasuk yang pekerja kantoran di sana, pegawai negeri, pegawai kelurahan gitu, profesional. Nah ini jumlahnya lebih besar dibanding kerah biru di Jakarta 41%. Nah ini ada persaingan yang sangat ketat ya. Anies dan Ridwan Kamil itu 39, 35 itu statistically tidak berbeda, nggak bisa dibedakan gitu ya. Mereka sangat ketat di sana. Nah mungkin Ridwan Kamil kuatnya di kelompok ibu rumah tangga, ya. Mereka yang profesinya, ini profesi yang paling berat sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari dibanding kelas pekerja yang di kantor gitu. Tiap hari kerjanya lebih dari 8 jam bahkan 24 jam gitu ya. Nah, justru ini kekuatan Ridwan Kamil 52%. Ini juga konsisten ya tadi di kelompok pemilih perempuan. Gender ya. Ridwan Kamil memang dia kompetitif untuk melawan Anies kira-kira. Jadi ada variasi ya selain partai politik dari sisi massa partai, yang ada variasi dari sisi kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok demografi. Ini juga kita lihat ada persaingan kompetisi yang sangat menarik antara dua tokoh ini kalau mereka yang akan maju sebagai calon gubernur. Baik, Mas Denny, ini sangat menarik ya. Kalau kita runut lagi dari awal presentasi Mas Denny, kita saksikan di sini hasil survei yang kita lakukan ini ternyata mengkonfirmasi ya survei-survei atau publikasi survei-survei yang lain yang menyatakan bahwa Anies Baswedan itu punya massa pendukung yang sangat besar di Jakarta. Lalu kita bandingkan tadi kalau head to head antara Anies dengan Ridwan Kamil, hasilnya bersaing di dalam margin of error 4,5%, mestinya 2 kali itu baru dikatakan signifikan. Demikian pula jika Anies bersaing dengan Basuki Cahayapurnama, juga kedua-duanya mendapatkan dukungan publik yang sangat besar. Yang agak berbeda adalah ketika Anies Baswedan dipertandingkan dengan Kaisang Pangarep. Di sini kita saksikan selisih antara suara dukungan pada Anies Baswedan itu signifikan lebih unggul dibanding dukungan pada Kaisang Pangarep. Nah, yang menarik saya kira tadi adalah ketika Mas Denny menjelaskan dukungan dari massa pemilih partai, di mana tampaknya kalau kita baca berita ada kecenderungan tidak sinkronnya atau tidak sejalannya antara aspirasi elit dan aspirasi pemilih dari partainya. Kita lihat misalnya massa pemilih PKB, kemudian Nasdem dan PKS itu cenderung dominan ke Anies Baswedan dibanding Ridwan Kamil, sementara ada kecenderungan elit-elitnya sekarang bergabung dengan Kim untuk mendukung Ridwan Kamil ya. Sementara massa partai lain itu seperti Golkar itu cenderung ke Ridwan Kamil, tapi pemilih Golkar juga cukup banyak yang ke ke Anies Baswedan. PDI Perjuangan tadi yang menarik, walaupun masih lebih banyak ke Ridwan Kamil, tapi yang menjawab ragu-ragu atau tidak menjawab itu
lebih besar daripada yang menentukan pilihan. Mayoritas. Lalu dari sisi demografi tadi Mas Denny baru jelaskan bahwa terlihat di sini pemilih Anies Baswedan cenderung laki-laki, kemudian generasinya generasi yang agak lebih senior, dan yang paling muda generasi Z dan generasi baby boomers gitu lebih condong ke Anies Baswedan. Sementara yang di tengahnya itu bersaing antara Anies dengan Ridwan. Dari sisi pendidikan juga demikian, yang berpendidikan lebih rendah dan yang berpendidikan lebih tinggi itu cenderung ke Anies, sementara yang tengah-tengahnya tamatan SMP dan SLTA itu bersaing kedua tokoh ini. Dari sisi etnisitas, dukungan yang kuat itu terlihat pada Anies Baswedan itu dari yang bersuku Betawi dan yang lainnya, sementara yang Sunda dan Jawa itu cukup bersaing antara Anies dengan Ridwan Kamil. Dari sisi agama tadi Mas Denny jelaskan, ternyata kedua tokoh ini mendapat dukungan yang lebih besar dari masa pemilih Islam. Yang non-Islamnya lebih banyak sekarang masih ragu-ragu, tidak menentukan pilihan dibanding yang sudah menentukan pilihan. Dari sisi profesi, kita lihat di sini dari masa pemilih kerah biru itu lebih condong ke Anies, sementara yang kerah putih itu bersaing antara Anies dan Ridwan Kamil. Ibu rumah tangga itu cenderung ke Ridwan Kamil. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi atau rilis survei kita tentang peluang para bakal calon untuk pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Terima kasih, kita akan ketemu kembali dalam rilis survei SMRC selanjutnya.